Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Algo Tofianto dengan NIM akhir 025. Di sini kita akan membahas tentang tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang bisa kita sebut dengan KUP baru ya teman-teman. Sebelum itu kita masuk kepada pembahasan filosofinya terlebih dahulu. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut sebagai KUHP Nasional, pada tanggal 2 Januari tahun 2023 merupakan peristiwa monumental dalam sejarah hukum Indonesia. Momentum ini menandai berakhirnya dominasi Wet van Schurk for Netherlands Indie WVS yang telah berlaku sejak tahun 1918. Sebuah produk hukum kolonial yang secara filosofis berlandaskan pada individualisme, liberalisme, dan paradigma pembalasan yang kaku. KUHP nasional hadir tidak sekedar sebagai instrumen rekodifikasi, melainkan sebagai manifestasi kedaulatan hukum yang membawa semangat dekolonialisasi, demokratisasi, dan konsolidasi hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Perubahan paling mendasar yang berkenalan dengan oleh KUHP nasional terletak pada filosofi pemidanaan. Jika KUHP lama berfokus pada perbuatan dengan mengabaikan aspek subjektif pelaku dan kondisi sosial, KUHP nasional mengadopsi pendekatan monodualistik yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pelaku. Pendekatan ini disebut sebagai keseimbangan antara faktor objektif dan subjektif, menuntut penggeseran paradigma dari keadilan restributif menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif tentunya. Selain itu, salah satu kelemahan fundamental KUHP lama adalah ketidakadaan perumusan tujuan pembedaan secara eksplisit. Hal ini menyebabkan praktik peradilan seringkali terjebak pada teori absolut pembalasan di mana pidana dijatuhkan semata-mata karena kejahatan telah dilakukan telah dilakukan. KUHP nasional mengoreksi kekosongan ini dengan menetapkan tujuan pembinaan yang jelas dalam pasal 51 yang mengadopsi teori integratif atau teori gabungan. Teori ini memandang bahwa pemidanaan harus menyimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku. Pasal 51 UU tahun 2023 menjabarkan empat tujuan pembinaan yang bersifat kumulatif alternatif. Hakim diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap putusan pemindahan hak yang dijatuhkan relevan dan berkontribusi pada pencapaian setidaknya satu dari tujuan-tujuan berikut yang akan saya jelaskan. Tujuan pertama, sebagaimana tertuang dalam pasal 51 huruf A adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. Rumusan ini mengandung pencegahan umum. Pidana difungsikan sebagai sarana komunikasi sosial untuk menegaskan validitas norma hukum yang ancaman penderitaan, melainkan reformasi bahwa nilai-nilai yang dilindungi hukum seperti nyawa, harta benda, dan kesusilaan masih berlaku dan harus dihormati. Tujuan yang kedua, dalam pasal 51 huruf B adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna pada kedepannya. Yang tujuan ketiga dalam pasal 51 huruf C adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Pencantuman menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan adalah pengakuan formal terhadap paradigma keadilan restoratif. Dalam hukum pidana materi Indonesia selama ini sistem peradilan konvensional seringkali mencuri konflik dari pihak bersengketa, korban dan pelaku, dan mengubahnya menjadi konflik antar negara dan pelaku. Akibatnya, kebutuhan korban akan pemulihan sering terabaikan. Tujuan keempat dalam pasal 51 huruf D, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Tujuan ini sangat menyentuh ya tentunya teman-teman dari aspek fisiologis maupun dari spiritual pelaku.
Berbeda dengan sistem hukum sekuler Barat yang mungkin berhenti pada aspek restribusi eksternal, kaum nasional mengakui pentingnya pertobatan secara internal sebagai pengaman terhadap potensi akses kekuasaan negara dalam menjatuhkan sanksi. Secara tegas menyatakan pembinaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Pasal ini merupakan definisiasi sila kedua, yaitu sejalan dengan pasal 52. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ketentuan ini melarang segala bentuk hukuman bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, sejalan dengan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam praktiknya, pasal ini menjadi dasar bagi hakim untuk menolak bentuk-bentuk pelaksanaan pidana yang melanggar integritas tubuh atau mental terpidana secara berlebihan dan menjadi landasan filosofis bagi perubahan pidana mati alternatif dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal selanjutnya. Jika tujuan pembinaan adalah destinasi yang ingin dicapai, maka pedoman pemidanaan adalah peta jalan yang harus dilalui hakim. KUHP nasional memberikan pedoman yang sangat rinci dalam pasal 53 dan pasal 54 untuk menuturkan diskresi hakim menghindari disparitas putusan yang tidak beralasan dan memastikan keadilan yang lebih substantif. Pasal 53 ayat 1 mewajibkan hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan, namun terobosan paling radikal terdapat pada pasal 53 ayat 2, jika dalam menegakkan hukum, keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Ketentuan ini menandai pergeseran dari positivisme hukum kaku menuju hukum yang lebih progresif. Dalam tradisi sivil law, klasik, hakim seringkali diposisikan sebagai corong undang-undang di mana kepastian teks undang-undang adalah segalanya. Namun, menurut pasal 53 ayat 2 memberikan legitimasi yuridis bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum yang melampaui teks apabila penerapan teks tersebut secara kaku justru mencederai rasa keadilan masyarakat. Pasal 54 ayat 1 menjabarkan 11 faktor yang wajib dipertimbangkan hakim menjatuhkan pidana. Sifat imperatif kata wajib berarti pengabaian terhadap salah satu faktor di dalam pertimbangan putusan dapat menjadi alasan pembatalan putusan di tingkat banding atau kasasi. Berikut faktor ke-11 tersebut. Yang pertama adalah bentuk kesalahan. Yang kedua adalah motif dan tujuan. Yang ketiga, sikap batin. Yang keempat, riwayat keadaan sosial, ekonomi. Yang kelima adalah pengaruh terhadap masa depan pelaku. Yang keenam, direncanakan atau tidak. Yang ketujuh, cara melakukan. Yang kedelapan, sikap tindakan sesudah melakukan. Yang kesembilan, pengaruh terhadap korban atau keluarga. Yang kesepuluh adalah pemaafan dari korban. Yang ke-11 adalah nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu inovasi yang paling progresif dalam KUHP nasional diatur dalam pasal 54 ayat 2 yang memperkenalkan konsep maaf hakim atau judicial pardon. Pasal ini menyatakan ringannya perbuatan keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta terjadinya kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Konsep ini berfungsi sebagai katup pengaman atau no-random untuk menghindari kekakuan asas legalitas formal. Dalam banyak kasus, seseorang mungkin secara teknis terbukti memenuhi semua unsur delik, namun menjatuhkan pidana kepadanya justru akan mencederai rasa keadilan masyarakat atau tidak membawa manfaat apapun. Contoh kasus legendaris seperti Nenek Mina yang mencuri buah kakao atau pencurian ringan akibat kelaparan ekstrim adalah target utama dalam pasal ini. Karena sekali lagi, Indonesia merupakan hukum yang sangat eh, sangat apa ya, yang bisa dinamakan untuk
segi hukuman ya, yang dimana untuk membuat pelaku eh, apa ya, yang dinamakan membuat pelaku untuk memberikan hukuman lah ya, bukan untuk memperbaiki pelaku. Sehingga apa? Sehingga di situ ada cacat-cacat berapa hukum yang cacat seperti yang kita jelaskan tadi. Yang saya jelaskan tadi adalah nenek Bina yang mencuri buah kakao. Terus hal itu kan eh, hal yang biasa ya. Apalagi kalau kita lihat studi kasus bahwasanya mencuri akibat kelaparan atau anaknya sedang membutuhkan susu. Hal itu KUP baru adalah melindungi hak-hak dari pelaku karena secara ini tujuannya juga baik adalah uh, untuk kebutuhan mereka, untuk kebutuhan mereka untuk bertahan hidup seperti itu. Apabila kita lihat, undang-undang memberikan tiga parameter limitatif untuk penerapan judicial pardon. Yang pertama, ringannya perbuatan. Yang kedua, keadaan pribadi pelaku. Yang ketiga, keadaan waktu tindak pidana. Dari ketiga hal ini juga udah bisa kita simpulkan bahwasanya judicial pardon pun memiliki memiliki penerapan. Penerapannya yang seperti ini yang saya sebutkan tadi. Apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, ya tidak bisa dikenakan untuk keadilan. Apabila memenuhi unsur-unsur tersebut, mungkin hakim bisa mempertimbangkan terlebih lagi karena sekali lagi KUP baru adalah hukum yang lebih progresif dibandingkan dengan KUHP yang lama. Tantangan terbesar dalam penerapan masa ini adalah ketidakadaan definisi rinci mengenai frasa ringannya perbuatan dalam penjelasan pasal 54 ayat 2. Prof. Bardah Nawawi Arif berpendapat bahwa ketidakjelasan ini memang disengaja untuk memberikan ketenturan maksimal bagi hakim, namun parameter objektif juga beresiko menimbulkan multitafsir dan disparitas putusan. Apakah ringan diukur dari nilai kerugian ekonomi atau dampak sosial? Oleh karena itu, penerapan pasal ini menuntut kebijaksanaan hakim yang luar biasa dan pengawasan eksaminasi putusan yang sangat ketat. KPI nasional mempertegas penerapan sistem dua jalur, yaitu pengenaan sanksi yang berupa pidana dan tindakan secara berdampingan atau mandiri. Perbedaan mendasar terletak pada landasan filosofisnya. Sanksi pidana didasarkan pada konsep kesalahan yang bersifat estapa yang dijatuhkan sebagai bentuk pencelaan moral terhadap perbuatan pelaku yang melanggar hukum. KUHP nasional memperluas katalog pidana pokok dalam pasal 65 tidak hanya terbatas pada penjara dan denda, tapi juga meliputi pidana pengawasan, pemenjaraan untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 tahun, dan pidana kerja sosial. Sanksi non-konstitusional yang bertujuan untuk mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menghindari dampak negatif penjara jangka pendek. Ini adalah solusi konkret untuk menyelesaikan masalah overcrowding lapas. Sanksi tindakan didasarkan pada konsep berbahaya atau kebutuhan perlindungan atau perawatan masyarakat. Tindakan tidak menyaratkan adanya kesalahan penuh, melainkan fokus pada kondisi pelaku. Sanksi ini dapat dikenakan kepada mereka memiliki gangguan jiwa atau anak-anak, di mana tujuan utamanya adalah penyembuhan dan perlindungan bagi masyarakat, bukan pembalasan. Contoh tindakan meliputi perawatan di rumah sakit jiwa, rehabilitasi narkotika, atau penyerahan kepada pemerintah. KUHP nasional memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan bersama-sama dengan pidana atau tindakan sebagai pengganti pidana, tergantung pada kebutuhan rehabilitasi pelaku dan perlindungan bagi masyarakat. KUHP nasional membawa perubahan besar dengan mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara komprehensif. Dalam buku ke-1 pasal 56 memberikan pedoman khusus bagi hakim dalam memidana korporasi mengingat karakteristik korporasi yang berbeda dalam sisi hukum manusia. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan korporasi antara lain yang pertama, tingkat kerugian atau dampak. Yang kedua, tingkat keterlibatan pengurus. Yang ketiga,
keuntungan yang diperoleh. Yang keempat, rekam jejak dan kerjasama. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemindahan korporasi efektif mengubah perilaku organisasi dan budaya perusahaan tanpa harus memastikan entitas bisnis yang berdampak pada nasib pekerja yang tidak bersalah. Salah satu aspek khas dari KUHP nasional adalah pengakuan terhadap hukum hidup dalam masyarakat, the living law. Hal ini diatur pada pasal 2, yang merupakan penguacian dari asas legalitas formal pasal 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, S1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Implikasi pasal 2 terhadap pedoman pemidanaan pasal 54 huruf K sangat mendalam. Yang pertama, dasar pemidanaan. Hakim dapat menghukum seseorang atas perbuatan yang tidak ada dalam KUHP jika perbuatan tersebut melanggar hukum adat setempat dan masyarakat mengendaki adanya sanksi adat. Yang kedua, faktor pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana positif, hakim wajib mempertimbangkan nilai-nilai adat jika suatu perbuatan dianggap sangat tercela dalam adat setempat. Hakim dapat menjadikan alasan pemidanaan pemberat pidana. Sebaliknya, jika konflik telah diselesaikan melalui mekanisme adat, restoratif justice adat, hakim wajib mempertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau peringanan pidana. Pengakuan ini menegaskan karakter pluralisme hukum Indonesia, namun dibatasi oleh rambu-rambu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, Hak Asasi Manusia, dan prinsip hukum umum, untuk mencegah penerapan hukum adat yang diskriminatif atau kejam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai transformasi paradigma pemidanaan dari retributif menjadi integratif, rehabilitatif, dan restoratif. Tujuan pemidanaan kini jelas, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menjaga kejahatan, merehabilitasi pelaku, memulihkan keseimbangan konflik, dan membebaskan rasa bersalah. Pedoman yang rinci termasuk konsep judicial pardon dan mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum, memberikan kekuasaan yang besar kepada hakim. Kekuasaan ini adalah pedang bermata dua. Di tangan hakim yang bijaksana dan berintegritas, ia akan memberikan keadilan yang substantif, yang memanusiakan manusia. Namun di tangan hakim yang tidak kompeten atau korup, fleksibilitas ini menjadi sumber ketidakpastian hukum. Masa transisi tidak 3 tahun dalam sebelum KUHP nasional berlaku efektif harus dimanfaatkan secara optimal. Yang pertama, untuk peningkatan kapasitas hakim, pelatihan intensif mengenai filosofis baru ini agar hakim tidak lagi berpikir corong undang-undang tetapi sebagai arsitek keadilan. Yang kedua, penyusunan peraturan pelaksana, pedoman teknis tentang judicial pardon, pidana kerja sosial, dan tindak pidana pengawas harus segera diterbitkan untuk menghindari kekosongan hukum teknis. Yang ketiga, kesiapan infrastruktur, penyiapan balai permasyarakatan, Bapas, dan lembaga sosial untuk menampung pelaksanaan pidana alternatif. Hanya dengan persiapan yang matang, perubahan mindset seluruh aparat penegak hukum, cita-cita luhur KUHP nasional untuk menciptakan pidana yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan dapat terwujud secara nyata. Kita juga bisa membandingkan ya, perbandingan fundamental tentang pemidanaan ya, tentang KUHP lama dan KUHP baru. Apa bisa kita lihat KUHP lama adalah pidana perbuatan yang berfokus pada retributif, sedangkan KUHP baru eh, keseimbangan perbuatan dan pelaku yaitu fokus pada integratif. Dan juga KUHP lama tidak tertulis, sedangkan KUHP lama tidak tertulis dan pembalasan atau bisa kita sebut sebagai deterrence. Apabila kita lihat KUHP baru yaitu pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, penebusan rasa bersalah, seperti itu ya, lebih ke arah progresif atau bisa kita lihat
sebagai hak untuk maju ke depan dan memastikan bahwasanya itu sesuai dengan hak asasi manusia, sesuai apa yang diamanatkan itu ICCPR. Apabila hal itu kita lanjut, apabila KUP lama diskresi luas tanpa panduan terstruktur, dan apabila kita lihat bandingan dengan KUP baru, terstruktur wajib mempertimbangkan 11 faktor dan ditambahkan dengan Sudil Fardon, yaitu yang biasa kita sebut sebagai pertimbangan hakim di sana ya. Atau bisa kita lihat ada beberapa uh, segi hal apa yang harus dipenuhi apabila ingin melaksanakan dengan Sudil Fardon tersebut ya. Terus yang keempat, KUP lama, kepastian hukum adalah raja. Apabila kita lihat dengan KUP baru, keadilan diutamakan jika bertentangan dengan kepastian hukum. Jadi sangat berbeda ya teman-teman ya. Terus apabila kita kenal dengan KUP lama adalah alasan-alasan hanya alasan pemaaf atau pembenar standar. Apabila kita lihat di KUP baru, judicial pardon memungkinkan pemaafan meski bersalah. Jadi bisa kita lihat ya dari segi pemaafannya seperti apa, seperti itu ya. Terus di sini tuh KUP lama korban sering terpinggirkan, seperti itu ya. Korban merasa terpinggirkan karena belum terpenuhi lah aspek viktimologi bagi korban mungkin. Jadi seperti itu, apabila kita lihat KUP lama, pemanfaatan korban menjadi faktor pertimbangan wajib. Jadi di dalam undang-undang yang baru, pemaafan korban adalah suatu tindakan wajib dalam persidangan tersebut karena sekali lagi, karena ada kalau ada unsur pemaaf, mungkin hakim bisa mempertimbangkan kembali uh, atas putusan yang akan ia buat. Setelah itu, KUP lama tidak diakui secara formal dalam asas legalitas kecuali dengan Undang-Undang DRT tahun 1951. Apabila kita lihat dengan KUP baru, diakui sebagai dasar pemidanaan dan pedoman. Seperti itu ya. Jadi eh, teman-teman bisa kita simpulkan bahwasanya hukum KUP lama yaitu sifatnya adalah bersifat kaku atau non progresif lah ya. Intinya adalah tujuannya untuk menghukum pelaku supaya hukum cerah dan pelaku tersebut tidak akan mengulangi kejahatan yang serupa. Sedangkan kalau bisa kita lihat KUP baru adalah yang pertama adalah hukum yang mengenal adalah hukum progresif, yaitu untuk hukum jangka panjang agar pelaku bisa memperbaiki hubungannya, agar pelaku bisa hidup kembali ke masyarakat dan pelaku bisa hidup kembali seperti masyarakat dan bermasyarakat pada umumnya. Karena sekali lagi tujuan dari pemidanaan ini adalah efek jerah bagi pelaku agar pelaku tidak mengulangi kesalahannya dengan cara apa? Dengan cara hal-hal yang tadi, bisa sosial, kita tanamkan kerja-kerja sosial, kita tanamkan nilai-nilai yang kebaikan, nilai-nilai keagamaan. Unsur tersebutlah yang bisa mendorong bahwasanya pelaku tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Jadi itu perbedaannya antara KUP lama dan KUP baru dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah KUP baru seperti itu ya, lebih progresif lah tentunya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Terima kasih.